38. Nona, tolong jangan lakukan. Ini sangat berbahaya bagi Anda. Diamlah, Justin, atau aku juga akan menembakmu. Pria itu refleks mengangkat kedua tangan ke udara kala Erika menodongnya. Kamu tahu, ini adalah senjata milik Adrian yang kuambil di rumahnya. Ia tertawa kecil. Apa Adrian akan sedih karena senjata miliknya sendiri yang akan membunuh istrinya? Naomi semakin ketakutan. Belum pernah sebelumnya ia ketakutan seperti sekarang. Bahkan lebih saat Ken menjualnya kepada Madame Leova. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Kita akan menunggu Adrian. Dia akan melihat sendiri bagaimana peluru dari senjata ini menembus tubuhmu. Erika memainkan senjata di tangannya. Justin, awasi dia. Aku akan istirahat sebentar. Baik, Nona. Asteris. Tolong lepaskan aku. Lirih Naomi. Justin melirik Naomi sekilas, lalu menatap keluar dan memastikan keadaan aman. Setelahnya, ia mendekat dan berjongkok di hadapan Naomi. Tenanglah Nona, saya akan berusaha membantu Anda keluar dari sini. Tapi tidak sekarang. Nona Erika adalah orang yang sangat berbahaya. Kalau kita mencoba melarikan diri sekarang, kita akan mati di tangannya. Kenapa kalian menyekapku di sini? Aku mau pulang ke rumah suamiku. Saya mohon tenanglah dulu. Justin keluar dari ruangan dan kembali setelah beberapa menit kemudian. Saya membawa makanan untuk Anda. Saya akan melepaskan ikatan supaya bisa makan. Lalu setelah itu saya akan mengikat Anda lagi. Aku tidak mau makan. Aku hanya mau pulang. Tolonglah. Nona, ujarnya sambil melepas tali yang melilit tubuh Naomi. Cepat makan sebelum Nona Erika kembali. Kalau tidak makan, bagaimana punya tenaga untuk melarikan diri dari tempat ini? Saya akan berusaha mengeluarkan Anda dari sini. Tapi tunggu sampai Nona Erika lengah. Naomi hanya menatap beberapa potong roti yang dibawa Justin, tapi tak berniat meraihnya. Aku tidak mau. Bagaimana kalau kamu mau meracuniku? Justin menghembuskan napas panjang, lalu menyuapkan satu potong roti ke mulutnya. Lihat kan, saya sudah memakannya. Kalau makanan ini ada racunnya, saya tidak akan berani memakannya. Naomi pasrah. Perlahan tangannya meraih potongan roti. Kenapa kamu mau menolongku? Kamu tidak berencana membunuhku di tempat lain, kan? Tentu saja tidak. Saya hanya tidak ingin berakhir di tangan Tuan Marks atau Pangeran Hugo kalau sampai terjadi apa-apa dengan Anda. Jadi saya mohon makanlah dulu, Nona. Pangeran Hugo, siapa dia? Tanya Naomi dengan mulut penuh makanan, diiringi luapan air mata yang meleleh di pipi. Anda akan tahu nanti. Sekarang makan saja dulu. Naomi pun menuruti ucapan Justin dan segera melahap makanan hingga tak bersisa. Ia merasa lebih baik setelahnya. Tolong hubungi suamiku. Katakan padanya aku ada di sini. Maaf, Nona, untuk itu saya tidak bisa. Nona Erika akan membunuh saya. Dia tidak akan segan-segan membunuh Anda juga kalau sedang merasa terancam. Sekarang yang dia inginkan adalah Anda dan Tuan Marks. Ucapan Justin membuat Naomi membeku. Sesaat setelah Naomi menghabiskan makanan dan minumannya, pria itu kembali mengikat tangan dan kaki. Tunggulah, begitu ada kesempatan, saya akan membawa Anda keluar dari sini. Naomi kembali terbaring dengan tubuh terbelenggu tali, yang membuat seluruh tubuhnya terasa pegal. Aku mau pulang ke rumah suamiku, lirihnya. Beberapa detik kemudian, isak tangis mulai memenuhi ruangan kecil itu. Maafkan aku, Tuan Adrian. Aku selalu berusaha melarikan diri darimu. Sekarang aku benar-benar sadar, aku membutuhkanmu. Aku janji setelah terbebas dari sini aku tidak akan macam-macam lagi. Aku sangat merindukanmu. Adrian duduk bersandar di sofa ruang baca sambil memejamkan matanya yang lelah. Sejak semalam ia belum beristirahat semenit pun. Baru beberapa menit terpejam. Ponsel sudah berdering. Adrian meraih benda pipi itu dan melihat pemanggil di layar. Nomor yang tak dikenal. Halo, ucapnya sesaat setelah panggilan terhubung. Apa kabar Adrian? Sayang. Terdengar suara seorang wanita di seberang sana. Dahi Adrian berkerut. Ia hafal betul pemilik suara itu. Apa kamu masih mengingatku? Erika, aku senang sekali kamu masih mengingatku. Tentu saja, tapi aku sedang sangat sibuk sekarang.
Kita bisa bicara di lain waktu. Oh, sayang sekali kalau begitu. Padahal aku mau membicarakan sesuatu yang serius denganmu. Maaf, Erika. Baru saja Adrian akan mengakhiri panggilan. Ketika samar-samar mendengar suara isak tangis. Dahinya mengerut dalam, mencoba menajamkan pendengaran. Tangisan itu pun terdengar semakin jelas, hingga akhirnya Adrian mampu mengenali. Naomi, itu suara Naomi. Adrian dapat memastikan setelah mendengar suara terbatuk-batuk. Di mana istriku? Tanyanya geram. Bukannya segera menjawab, Erika malah terkekeh. Sikap pura-pura tak berdosa yang semakin menyulut amarah Adrian. Istrimu, ya ampun. Kamu membuatku sedikit tersinggung. Kamu bahkan tidak menanyakan kabarku lebih dulu. Aku tidak perlu berbasa-basi dengan orang sepertimu. Katakan kemana kamu membawa istriku. Tenanglah, sayang. Aku belum membunuhnya, ujar Erika santai. Masih dengan tawa kecil di bibirnya. Wajah Adrian menegang. Ia baru sadar seberbahaya apa wanita yang sedang menghubunginya itu. Bersikap keras sama saja dengan membahayakan Naomi. Apa yang kamu inginkan? Akhirnya kamu menanyakan itu. Apa kamu mau bicara dengannya? Dia sedang menunggumu untuk diselamatkan. Jantung Adrian seperti akan berhenti berdetak saat mendengar Naomi mendesis. Ia kesakitan. Dan Adrian bisa menebak dari suaranya. Pikirannya yang kalut sedang membayangkan apa yang dilakukan Erika terhadap Naomi. Menjambak rambutkah atau memukul tubuhnya dengan sesuatu. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Adrian benar-benar ketakutan. Bahkan lebih dibanding ketika Naomi menghilang selama berbulan-bulan. Tolong Erika, akan kuberikan apapun yang kamu inginkan. Tapi tolong jangan sakiti Naomi. Kalau aku meminta seluruh hartamu, apa kamu akan berikan? Apapun itu, sahut Adrian cepat. Akan kuberikan semua tanpa sisa. Apa wanita ini seberharga itu di matamu sampai kamu rela menukarnya dengan apapun? Mata Adrian terpejam ketika mendengar Naomi mendesis untuk kesekian kali. Apa yang bisa kuberikan supaya kamu tidak menyakitinya? Aku mohon. Kenapa kamu jadi setakut ini? Padahal aku baru menarik rambutnya saja. Belum yang lain. Adrian sudah merasakan lemas pada seluruh tubuhnya. Hal yang paling tidak ia inginkan dalam hidupnya adalah mendengar atau melihat Naomi terluka. Ayo Naomi, bicaralah dengan suamimu. Bukankah sejak semalam kamu memohon dilepas hanya untuk bisa pulang ke rumah suamimu? Adrian semakin kalut ketika suara Naomi terasa lebih dekat ke telinganya. Naomi, sayang, panggil Adrian. Namun, yang ia dengar hanya suara sesegukan. Ayo bicara. Panggil suamimu kemari. Erika membentak keras. Aku mau pulang. Tolong jemput aku. Suara Naomi yang terdengar gemetar, lemah tak bertenaga dan bercampur suara sesegukan membuat Adrian melelehkan air mata. Sayang, tunggu sebentar lagi. Aku akan ke sana menjemputmu. Jangan takut. Erika tertawa pelan. Aku sangat terharu mendengar pembicaraan kalian. Romantis sekali. Bagaimana Adrian? Kamu mau menyelamatkannya? Ujar Erika. Lalu, beberapa detik kemudian, Adrian seperti kehilangan kemampuannya untuk berpikir saat mendengar erangan Naomi. Ia seperti akan gila sekarang. Erika benar-benar berhasil mengikis kesabarannya. Kubunuh kamu dengan tanganku sendiri kalau Naomi terluka sedikit saja. Teriak Adrian penuh amarah. Apa kamu sedang mengancamku? Menarik napas dalam. Adrian mencoba mengurai amarah yang memuncak. Tak ingin sampai bertindak bodoh yang hanya akan membuat Naomi dalam bahaya. Akal sehatnya menuntun untuk sedikit lebih bersabar. Maafkan aku. Kamu di mana sekarang? Adrian mulai melunak. Aku akan beritahu. Tapi kamu harus datang sendiri. Kalau kamu berani datang bersama pengawal atau polisi, akan kupastikan kamu akan menangisi mayat istri kecilmu ini. Erika menjeda ucapannya dengan hela napas. Oh tidak. Kamu akan menangisi 3 nyawa sekaligus. Naomi dan bayi dalam kandungannya. Mengerti, kan? Aku mengerti. Aku akan datang sendiri. Tapi tolong jangan sakiti Naomi lagi. Berhenti memohon untuknya. Adrian, aku benci mendengarnya. Terdengar suara seperti benda membentur sesuatu. Disusul dengan jeritan Naomi. Adrian terduduk lemas. Keringat mulai membasahi tubuhnya.